Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami, perwakilan dari Saka Widya Budaya Bekti Kabupaten Trenggalek, akan menguak situs sejarah di Kabupaten Trenggalek Untuk lomba gelar aksi Peran Saka tahun 2020. Penasaran? Mari ikuti kami. Menurut cerita, ada seorang yang ditugaskan untuk mengatur daerah di timur Ponorogo yang sekarang disebut dengan Trenggalek. Beliau bernama Ki Ageng Galek, biasa disebut Mbah Galek atau Mbah Kawak. Dalam hikayat, beliau adalah seorang pembabat Trenggalek. Ada juga seorang mubalek muda yang masih bujangan datang dan membuka perguruan di daerah Bagong. Beliau bernama Menak Sraba. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, datang juga seorang putri dari kerajaan Majapahit yang bernama Roro Amis. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, datang pula seorang putri dari keluarga Majapahit yang bernama Roro Amis. Dalam cerita di Babat Trenggalek disebutkan bahwa selain menjadi ayah angkat Roro Amis, Mbah Kawak ditugasi untuk mencarikan obat untuk Dewi Amis yang terkena penyakit kulit pada kakinya. Mbah Kawak sudah berusaha mencarikan obat ke sana kemari, tetapi tak kunjung sembuh, dan pada akhirnya suatu hari Roro Amis disuruhnya berendam atau mandi di sungai Dambagong. Pada saat itu juga diadakan sayembara bahwa siapa saja yang dapat menyembuhkan lukanya bila wanita dianggap saudara dan bila laki-laki akan dijadikan suaminya. Berita ini didengar oleh Menak Sraba. Jadi ternyata Menak Sraba ini adalah seorang yang dapat menjelma menjadi buaya dan menjadi raja para buaya yang kulitnya putih. Setelah mendengar berita itu, akhirnya Menak Sraba mengobati Dewi Amis dengan cara menjilati kakinya, yang semula buaya putih dengan gagahnya menjadi pria tampan. Sesuai sayembara, Mbah Kawak menikahkan Menak Sraba dengan Dewi Amis. Dan singkat cerita, hingga Dewi Amis pun hamil 7 bulan. Pada saat itu, ada sebuah pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh Dewi Amis saat hamil. Dan ternyata suatu hari menjelang maghrib, Dewi Amis melanggar pantangan itu, hingga Menak Sraba menjadi buaya lagi. Setelah kepergian Menak Sraba, Dewi Amis melahirkan. Ternyata anaknya laki-laki, lalu diberi nama Menak Sopal. Singkat cerita, setelah Menak Sopal dewasa, dia menanyakan kepada ibunya siapa sebenarnya ayahnya. Ibunya pun menjelaskan bahwa sebenarnya ayahnya adalah yang menjaga Dambagong yang bernama Menak Sraba. Mendengar penjelasan itu, Menak Sopal langsung berusaha menjumpai ayahnya. Ia pergi ke sungai Bagong dan di sana ternyata bertemu dengan ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Kamu akan kuajari tentang ilmu agama." Kemudian setelah beberapa tahun, Menak Sopal mempunyai pikiran untuk berdakwah tentang agama Islam di masyarakat Trenggalek. Tetapi mayoritas masyarakat Trenggalek itu adalah petani. Tetapi kebanyakan kekurangan air. Oleh karena itu Menak Sopal membuat bendungan di sungai Bagong. Tetapi setiap kali membuat bendungan selalu hancur dan gagal. Menak Sopal lalu bertanya kepada ayahnya, mengapa bendungan ini tidak kuat dan ketika dibangun cepat roboh. Kemudian ayahnya menjawab, bendungan ini akan kuat kalau ditumbali dengan kepala gajah putih. Saat itu yang mempunyai gajah putih adalah Mbok Roro Grandon. Beliau adalah seseorang yang bertempat tinggal antara perbatasan Ponorogo dengan Trenggalek. Kemudian Menak Sopal untuk mendapatkan gajah putih itu dia berusaha menemui Mbok Roro Grandon. Singkat cerita, setelah Menak Sopal mendapatkan gajah putih tersebut, lalu gajah putih disembelih dan kepalanya ditenggelamkan di Dambagong. Peringatan tersebut dinamakan dengan nyadran. Sekian dari kami, salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.